Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu? Sehat atau baik? Dua-duanya. Oke. Kabarnya baik, sudah sehat, berarti hari ini sudah bisa menerima mata pelajaran yang akan diberikan oleh ibu. Ya, sekarang kita sebelum mata pelajaran kita berlangsung, ibu, alangkah baiknya kita mengucapkan salam dan berdoa dulu biar supaya kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kegiatan kita hari ini. Oke, untuk ketua kelas silahkan dipimpin doanya dan kita berdoa bersama. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa doa selesai. Sudah berdoa ada ibu? Sudah. Nah, sekarang kita sudah selesai berdoa, sudah selesai mengucapkan salam. Ibu absen dulu. Nanti siapa yang tidak hadir bilang tidak hadir ya anak ya. Mana tahu ada yang sakit ataupun absen. Yang pertama Angel Ria Stefani. Ya, bagus. Astrid. Bagus. Bridgen. Christine. Dipa. Ya, Indah. Putri Lestari. Nur Kaila. Ya. Windy. Senyum, nak. Masih pagi, harus fresh dan senyum. Gita Chania. Ya. Melinda. Mayanti. Cindy. Ya, Andrew. Andrew, masak lemah. Semangat. Nuraini Zahra. Otsuka. Yaski Harsa. Nur Anissa. Mikael. Aura. Rehan. Rehan kemana nak? Izin dulu. Izin. Mudah-mudahan dia izin tidak sakit ya. Rapka. Ya, hadir. Ibu tadi tidak lihat mukanya Rapka. Dia agak ke belakang sedikit. Nah, oke, yang izin tadi cuman Rehan ya. Cuman Rehan dan siapa tadi? Rehan saja. Ketua kelasnya izin ada suratnya. Ketua kelas, Rehan ada suratnya kalau izin? Ada? Ada. Nah, untuk kesepakatan pembelajaran kita hari ini, kalian harus membuat sebuah satu karya. Oke? Membuat satu karya yang akan ibu berikan hari ini. Nah, itu kesepakatan kita ya nak. Nah, untuk selanjutnya marilah kita sejenak menyanyikan lagu wajib nasional. Karena apa Bu? Mungkin untuk saat ini kalian sudah sepertinya agak melupakan yang namanya lagu-lagu nasional atau lagu-lagu wajib. Kebanyakan lagu-lagu yang ada di TikTok ya. Di TikTok baru lagi nak. YouTube itu kalian hafal. Nah, untuk mengingatkan kembali mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional yang dipimpin oleh dirijennya Astrid. Oke, maju Astrid. Semuanya ikut bernyanyi, Astrid yang memimpin dirijennya. Oke Astrid? Siap Astrid? Oke. Berdiri nak. Berdiri. Iya, silakan berdiri. Bandung, ibu kota periangan,
tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari rebut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari rebut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari rebut kembali. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kembali duduk. Kembali duduk, nak. Ya, sekarang kita sudah menyanyikan lagu. Apa tadi? Halo, halo Bandung. Nah, langkah indahnya kita sekarang mengekspresikan diri, refreshing dulu, biar supaya segar untuk ice breaking. Ya, ice breakingnya sudah tahu? Patok, tunggal, sunyi. Iya, kelompok 1, 2, dan 3. Siapa yang mau mimpin, nak? Tidak ada? Ibu saja? Iya, Bu, ibu saja ya. Nah, silakan. Untuk patok 2, tunggal 1, sunyi senyap. Silakan tunggal, sunyi, senyap. Patok, tunggal, patok, sunyi, patok, sunyi, tunggal, patok, sunyi, tunggal, patok, sunyi, tunggal. Iya, sebut tangan dulu. Ayo sekali lagi ya. Siapa mau mencoba? Gak ada yang mau coba? Tidak ada, tidak berani. Nah, tunggal, patok, sunyi, tunggal, patok, patok, patok. Iya, blok katanya. Agak bernada ya dia ya. Keblak kata dalam sana. Itu bahasa apa itu, nak? Musik apa tuh? Musik Jawa. Nah, oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, yel SMP 1 spes. Bisa ubah. Bisa. Aduh, tidak semangat. Ayo, SMP 1 spes. Bisa ubah. Ya, oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, yel sudah. Nyanyi halo-halo Bandung sudah. Apa lagi, nak? Ayo, apa lagi? Masuk kita ke? Iya, tayangan video dulu ya, nak ya. Ibu memberikan tayangan video. Kalian nanti membuat suatu penelitian di mana kalian menonton video, disitulah kalian mengisi jawaban yang ada di video tersebut, dan ibu memberikan selembaran kertas untuk perkelompok ya. Nah, untuk perkelompok jadi harus kalian jawab dan kalian lihat videonya, langsung kalian menjawab pertanyaan yang ada di video tersebut dan ada di kertas ini. Ya, kelompoknya 5 ya. 5.
Nah, sebelum Ibu ngasih video, untuk judul materi kita yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran seni budaya dalam pembelajaran seni rupa pemanfaatan kerajinan dari bahan plastik bekas atau daur ulang. Nah, tujuan Ibu apa, Nak? Tujuannya yang pertama, kalian harus dapat merancang karya. Berarti nanti di akhir materi Ibu, kalian mempresentasikan karya yang sudah kalian buat. Yang kedua, kalian dapat membuat suatu karya seni kerajinan dengan memanfaatkan sampah per kelompok. Nah, yang pertama tadi berdasarkan bahan plastik yang telah dimiliki kalian per kelompok. Yang kedua, membuatnya menjadi suatu karya yang apa, Nak? Yang berkualitas. Oke. Nah, kalau kita sudah tahu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu putarkan sebuah video, harus kalian menjawabnya yang sudah Ibu kasih kertas selembar. Jangan tidak dilihat ya, Nak, karena ini video yang sangat bagus kita tonton. Limbah domestik atau hasil pembuangan oleh manusia masih menjadi penyebab utama pencemaran air sungai Musi dan anak sungai Musi. Salah satunya adalah sampah plastik. Seperti yang terlihat pada aliran anak sungai sekarang ini, masih banyaknya tumpukan sampah yang menggenang di permukaan air. Selain menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir, air yang tercemar ini pun menjadi tidak layak konsumsi bagi masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang memantau kualitas air sungai dan anak sungai Musi Palembang dengan indeks pencemaran berada di status cemas sedang. Pemantauan ini dilakukan di 9 anak sungai Musi, diantaranya Sungai Buah, Sungai Bendung, Sungai Aut, Sungai Kedukan, Sungai Sekanak, Sungai Pogan, Sungai Keramasan, Sungai Lambai Baru, dan Sungai Seriguna. Kalau air limbah domestik itu kan bisa dari pemukiman, bisa dari Mamaknya Kaila kali ini ya. Mamaknya Kaila. Juga kalau ada juga dari sampah-sampah juga yang masuk ke daerah anak sungai ya. Pemerintah Kota Palembang terus bergotong royong dan menyosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha bagaimana cara mengelola limbah pembuangan kepada badan penerima agar memenuhi baku mutu lingkungan. Himbauan ini menjadi fokus pemerintah Kota Palembang dalam menjaga kebersihan lingkungan dan normalisasi fungsi sungai dan saluran air. Tim Liputan Kompas TV. Oke, kalau sudah kita tonton videonya, laksanakan jawabannya. Sudah selesai? Atau tonton lagi, Nak? Iya. Oke, sekali lagi. Dan supaya dapat nanti setelah video selesai, Ibu ambil jawabannya ya. Limbah domestik atau hasil pembuangan oleh manusia masih menjadi penyebab utama pencemaran air sungai Musi dan anak sungai Musi. Salah satunya adalah sampah plastik. Seperti yang terlihat pada aliran anak sungai sekarang ini, masih banyaknya tumpukan sampah yang menggenang di permukaan air. Selain menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir, air yang tercemar ini pun menjadi tidak layak konsumsi bagi masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang memantau kualitas air sungai dan anak sungai Musi Palembang dengan indeks pencemaran berada di status cemas sedang. Pemantauan ini dilakukan di 9 anak sungai Musi, diantaranya Sungai Buah, Sungai Bendung, Sungai Aut, Sungai Kedukan, Sungai Sekanak, Sungai Pogan, Sungai Keramasan, Sungai Lambai Baru, dan Sungai Seriguna. Kalau air limbah domestik itu kan bisa dari pemukiman, bisa dari usaha kegiatan yang menerima air limbah domestik seperti itu, dan juga mungkin kalau
Palembang terus bergotong royong dan menyosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha pembelajaran mengelola limbah pembuangan kepada badan penerima agar memenuhi baku mutu lingkungan. Himbauan ini menjadi fokus pemerintah Kota Palembang dalam menjaga kebersihan lingkungan dan normalisasi fungsi sungai dan saluran air. Tim Liputan Kompas TV. Sudah selesai. Sedikit lagi ya. Dan manusia masih menjadi penyebab utama pencemaran air Sungai Musi dan anak Sungai Musi. Salah satunya adalah sampah plastik. Seperti yang terlihat pada aliran anak sungai sekarang ini, masih banyaknya tumpukan sampah yang menggenangi permukaan air. Selain menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir, air yang tercemar ini pun menjadi tidak layak konsumsi bagi masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang memantau kualitas air sungai dan anak Sungai Musi Palembang dengan indeks pencemaran berada di status cemas sedang. Pemantauan ini dilakukan di 9 anak Sungai Musi, diantaranya Sungai Buah, Sungai Bendung, Sungai Aut, Sungai Kedukan, Sungai Sekanak, Sungai Ogan, Sungai Keramasan, Sungai Lambai Garo, dan Sungai Seriguna. Kalau air limbah domestik itu kan bisa dari pemukiman, bisa dari usaha kegiatan yang ada dengan air limbah domestik seperti itu. Dan juga mungkin kalau ada juga mungkin dari sampah-sampah juga yang masuk ke daerah anak sungai ya. Pemerintah Kota Palembang terus bergotong royong dan menyosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha pembelajaran mengelola limbah pembuangan kepada badan penerima agar memenuhi baku mutu lingkungan. Himbauan ini menjadi fokus pemerintah Kota Palembang dalam menjaga kebersihan lingkungan dan normalisasi fungsi sungai dan saluran air. Tim Liputan Kompas TV. Oke, kumpulkan. Sudah? Ya. Mari nak. Kelompok 4. Silakan, ini kelompok berapa? Oh, ini kelompok 3. Kelompok 1. Kelompok 2. Berarti yang belum kelompok berapa nak? 5. Lanjut, kelompok. Sudah selesai? Ya. Mari. Kelompok berapa yang belum nak? Kelompok 4. Nanti lanjut ya, nanti kasih sama ibu ya. Nah, setelah sudah menonton video dan sudah kalian komentari jawaban-jawaban yang ibu kasih, pertanyaan yang ibu kasih, kalian menjawab. Nah, habis itu kita cari jawabannya sebenarnya. Nah, pengertian limbah tadi video tadi mengenai apa nak? Limbah. Nah, limbah tadilah menjadi permasalahan yang ada pada masyarakat kita sekarang atau lingkungan kita ya. Nah, kenapa Bu? Karena banyaknya warga dan banyaknya masyarakat, banyak juga lah limbah dan sampah tersebut. Maka dari itu, Ibu mengambil inisiatif bagaimana kita mendaur ulang sampah tadi menjadi berharga dan berkualitas dan cantik dilihat. Seperti ada yang di depan kalian. Nah, ini dari limbah plastik nak. Nah, ini dari limbah plastik menjadi gaun yang cantik, perpaduan warna. Kan setiap plastik berwarna kan? Berbeda-beda. Nah, kalau yang di depan ibu ini warnanya kuning dan hitam. Cantik nggak? Selaras nggak? Selaras, cantik dan selaras. Kenapa? Karena menyambung. Ya nak, nah
Guna tadi ini apa ya Ibu? Kok seperti gaun gini? Gunanya untuk mengurangi sampah domestik yang ada di Indonesia dan yang ada di lingkungan kita. Karena Indonesia terbesar dan terbanyak memiliki sampah. Mengerti nak? Nah, marilah kalian sebagai remaja, kalian sebagai masa depan Indonesia, janganlah membuang sampah sembarangan ya. Mari didaur ulang. Banyak contohnya mendaur ulang sampah nak. Ya. Nah, yang di dalam video tadi yaitu termasuk pengertian limbah. Limbah itu apa, Bu? Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produk baik industri. Domestik itu apa? Rumah tangga. Siapa rumah tangga? Oma-oma. Ya, mama kalian. Kenapa mama kami, Bu? Dia belanja memakai plastik. Kalian membeli pakai plastik. Tidak mungkin kan kalian membeli gorengan membawa baskom sendiri. Iya enggak? Kalian membeli jajanan dipegang sendiri, otomatis memakai plastik. Nah, pintar-pintar kita sebagai manusia, pintar-pintar kita sebagai masa depan Indonesia mengurangi sampah tadi melalui pelajaran inilah maksud Ibu. Melalui kerajinan mendaur ulang sampah menjadi berkualitas. Setuju? Setuju. Nah, domestik rumah tangga yang lebih dikenal sebagai sampah yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Nah, itu karena kenapa tidak memiliki nilai ekonomis? Nah, karena pembuangannya tidak pada tempatnya. Coba pembuangannya di tong sampah. Ya kan? Coba pembuangannya di mana? Di mana pembuangannya? Di pabrik dan supaya didaur ulang kembali seperti yang kita buat pada hari ini. Ya. Nah, selanjutnya apa, Bu? Selanjutnya itu dampak pencemaran limbah. Dampaknya bagaimana kalau tidak didaur ulang seperti yang di depan ini, seperti yang ada di gambar ini, seperti ada yang di patung. Bagaimana kalau tidak didaur ulang? Nah, dampaknya yaitu limbah akan berdampak negatif pada lingkungan hidup jika tidak ada pengolahan yang baik dan benar. Nah, tidak ada yang baik, pengolahan yang baik dan benar. Adapun beberapa dampak terkait pada limbah, yaitu pertama apa? Dampaknya terhadap kesehatan, contohnya diare dan nah, kok bisa sih Bu ada penyakit kulit sama diare? Nah, kamu lihatlah nak, di jalan digunduh-gunduhkan sampah. Kalau sampah yang sudah bertahun-tahun, sudah kena hujan, kena apa lagi? Panas, kena matahari, panas matahari, kena hujan bertahun-tahun, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Itu jadi penyakit enggak? Penyakit, hirupannya pun jadi penyakit, diare dan penyakit kulit. Kalau diare itu contohnya bagaimana, nak? Sakit perut, kumat. Baru kalau penyakit kulit, gatal-gatal. Karena apa? Karena limbahnya tadi, airnya yang gundukan sampah tadi mengalir ke permukiman warga. Nah, selanjutnya apa? Dampaknya yang kedua. Limbah yang masuk ke sungai akan iya. Aliran dari gundukan sampah tadi masuk ke sungai. Menjadi virus. Itulah yang kalian mandi.
Yang kalian mandi ke sungai, padahal sungai itu sudah tercemar oleh penyakit limbah tadi. Menjadilah dia diare dan gatal iya. Nah, selanjutnya yaitu tujuan akhir dari pengolahan daur ulang plastik. Ya, terdapat tujuan akhir dari pengolahan yaitu bersifat ekonomis dan non-ekonomis. Tujuan pengolahan yang bersifat ekonomis itu bagaimana? Dengan meningkatkan efisien pabrik secara menyeluruh dan mengambil kembali bahan yang masih berguna untuk didaur ulang atau dimanfaat lain. Nah, di pabrik banyak nak yang bisa didaur ulang kembali. Nah, itulah yang kita ambil dan kita bawa pulang, kita daur ulang menjadi suatu kerajinan yang berkualitas atau yang bermanfaat. Sedangkan tujuan pengolahan yang bersifat non-ekonomis adalah untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Itu yang non-ekonomis, ya. Paham sampai sini, Nak? Ya, kita lanjutkan. Kalau paham, kita lanjutkan, yaitu mendesain perencanaan produk. Nah, inilah yang akan kita buat. Bagaimana masalah-masalah di Indonesia tadi kita atasi dengan sedikit demi sedikit dengan mendesain perencanaan produk. Yang pertama, cara membuat dan memanfaatkan bahan plastik tersebut, ya. Limbah sampah plastik menjadi salah satu limbah yang sulit diolah, Nak. Ini sulit diolah. Ya, ini limbah plastik sulit diolah. Oke? Nah, oleh karena itu perlu pemanfaatan lebih lanjut seperti pembuatan kerajinan. Maka sulit diolah, maka kita buatlah tadi suatu kerajinan. Berinisiatiflah ibu mengolah plastik tadi. Ayo anak ibu, ada plastik di rumah, bawa ke sekolah. Ayo kita daur ulang menjadi gaun atau menjadi apa seperti tas, boleh. Nah, selanjutnya salah satu cara membuat kerajinan dan limbah plastik tersebut yaitu membuat vas bunga. Dari botol bekas boleh, membuat plastik dari gaun dan baju. Pengertian kerajinan dari sampah plastik merupakan kerajinan yang menggunakan material dasar plastik. Materialnya itu dasarnya plastik. Nah, selanjutnya baik itu botol plastik bisa, kantong plastik bisa, itulah yang akan kita buat sekarang, kantong plastik dan sejenis lainnya. Pemanfaatan limbah jenis ini sangat mudah dilakukan karena bisa dimulai di lingkungan rumah masing-masing. Gampang nggak mengambilnya, Nak? Gampang nggak mencari materialnya? Kan banyak kan? Dari mama kalian, dari kalian. Kalian membeli gorengan, pakai plastik, disimpan plastiknya. Jangan dicampakkan ke jalan. Ya? Nah, warnanya, perpaduan warna-warni boleh. Lanjut, untuk mengurangi jumlah sampah plastik resek yang ada di lingkungan, perlu adanya daur ulang plastik merupakan pembuatan kerajinan bahan limbah. Plastik resek seperti vas bunga, akuarium, botol bekas, maupun gaun atau baju dari plastik resek. Sampai sini paham? Pahamnya di mana? Berarti kita harus menjaga lingkungan kita supaya tidak tercemar oleh limbah ataupun sampah-sampah yang tidak layak dibuang sembarangan. Nah, jika kalau kalian banyak plastik di rumah, kumpul, Nak.
Ya, dikumpul, dibawa, ayo kita daur ulang. Oke? Nah, selanjutnya bagaimana kita merencanakan apa yang sudah kita pelajari seperti yang di depan, proses membuat dan memanfaatkan bahan plastik kresek yang sudah kita buat. Marilah kita jika kalau individu tidak mungkin ya nak, secara berkelompok. Nah, kalau memang secara berkelompok silakan duduk kepada kelompoknya masing-masing. Mari kita mengurangi sampah yang ada di lingkungan kita khususnya di Indonesia sedikit demi sedikit. Silakan duduk kepada kelompok masing-masing, bawa alat dan bahannya yang sudah kita sediakan di minggu kemarin. Soalnya ini kelanjutan minggu kita kemarin ya nak. Ya, silakan disatukan bangkunya. Oke, cepat nak, cepat. Untuk pembuatan iya, ditaruh ke atas mejanya. Nah, untuk membuat inspirasi kalian, kalau yang belum memulai, boleh dilihat video yang ada di depan. Ya. Oke. Menjadi lembaran kresek. Inspirasi ada di depan, inspirasi ada di video bagaimana membuat keratan-keratan yang ada di leher maupun di dadanya. Di atas nah, di atas. Di atas, kan nampak nah, jalan sini. Ah, ya. Gercep. Lanjutkan yang kemarin, ya. Nah, apa yang mau dibuat bajunya sudah nak? Oh, semalam kemarin kan hanya baju udah kemarin, udah ya. Oh. Sebanyak 2 garis sungai sudah aku letakkan ke dasar kresek yang panjang 4 meter dan lebarnya 1,5 meter. Kemudian kita lanjutkan sampai penuh seperti ini. Iya. Oke. Silahkan. Kemudian warna merah lagi di bagian atasnya. Jadi kresek yang 4 meter tadi hanya sebagai dasar untuk membuat rok dari jauh. Kemudian kita hias dengan lembayan-lembayan dari kresek yang kita jahit tadi. Lalu aku menambahkan jadi tidak perlu Jangan lupa setiap kelompok menuliskan apa
yang mau ditampilkan ke depan. Dan yang lain memberi umpan balik. Ya, bagus. Tinggal buat bajunya. Punya ibu ada, Nak? Apanya? Oh. Ibu tangan dan kiri sama-sama di perut menggunakan staples ya. Nah, buatlah banyak dua kerupan kresek seperti ini. Ini Astrid. Ini punya siapa? Ada 2 semalam. Punya ibu satu nggak tahu punya siapa. Ini punya siapa ini? Iya, semalam kayaknya ini satu, tapi punya siapa nggak tahu ibu. Jadi nanti akan seperti ini dalam memakainya tinggal buatkan saja dan tulisan kresek ini kita ini tinggal apa, Nak? Ya, oke, mantap. Tinggal memakai, kenapa tidak ada tambahannya? Seperti bunga, terus seperti manik-manik, boleh taruh lem, manik-maniknya. Di permukaan baju sehingga terputus semua fokusnya sampai tidak kelihatan. Jangan lupa keselarasan warna ya. Keselarasan warnanya itu perlu. Bagaimana tekniknya, komposisinya, proporsinya harus dilihat, itu sebagai penilaian. Dan jika sudah, ini langsung aja kita aplikasikan. Tapi itu ini sudah ada ide cara membuatnya. Bagus, Nak, bagus. Dan kena tangan. Kalau kurang anak hacker, punya ibu ada. Karena waktunya ada di sini, sehingga berapa untuk setelah nah, jadinya seperti ini pemasangan roknya bisa jadi lebar dan besar dengan menggunakan selain cara memakai bajunya, kita satukan dulu bagian bajunya seperti ini. Dan bagian bajunya bisa kita rangkat atau kita resolusi. Ini semalam apa? Memang gini, cuma satu. Alangkah baiknya banyak, Nak. Cantik ya. Baik, boleh untuk minggu depan ya. Satu mengkerut-kerutkan. Kaila yang mengkerutkan, Kaila, biar cepat. Biar cepat temannya. Ya, kerutkan Kaila.
memang pakai lem, nggak pakai hektar. Hai, jumpa lagi dengan video tutorial cara membuat playlist resep dengan top yang benar. Siapkan resep warna merah yang bisa seperti ini. Kemudian kita potong ujung atas dan ujungnya. Ya itu bisa ditutup nak ya, tutup biar agak apa dia tertutup. Kemudian jadi lembaran resep yang lembaran resep ini buat beberapa lalu kita sampai digunakan hingga menjadi ukuran panjang 4 meter dan lebarnya 1,2 meter seperti di gambar ini ya. Setelah itu di bagian atas sambil yang atas di bagian kita gabung seperti ini. Nah, Dan kita label. Ini nanti fungsinya kenapa tidak pakai hektar nak? Oh, ya ya ya. Kemudian kita berbagi rasa keterangan seperti ini. Beras yang tidak memanjangnya sebenarnya, kemudian kita jadi tutup. Udah, tutupkan lagi satu lagi tuh. Harus dipraktekkan ya semua kelompok. Kemudian kita tempelkan di lembaran resep yang panjang tadi. Kemudian sebanyak 2 garis tandai kita atur ke lembaran resep yang panjang 4 meter. Nggak ada hektar. Sama siapa? Satu. Ini gini karena serem-serem gimana? Kelompok berapa? Kelompok berapa Ibu? Satu. Kelompok 4? Kelompok 4? Semangat! Iya. Kelompok 5? Semangat, yes. Ya. Kelompok 2? Kelompok 2? Ya. Kelompok 1? Kelompok 3? Yes, oke. Ini satu resep, kemudian di potong lebih banyak, tujuannya dari ini sama-sama terus. Nah, buatnya seperti juga 2 ini nanti akan menjadi biasa bagi. Kemudian dari biasa lalu
proses yang baru kita buat, kita sampaikan seperti itu ya di bagian kita. Nah, untuk setiap kelompok sudah ada kan foto yang mau dibuat gaun. Oke, contohkan salah satu Gita. Gita, mana foto yang sudah contohkan ke depan sini. Ya. Nah, dengarkan anak ibu. Untuk kelompok 4 mau membuat seperti ini. Gaun dari bahan kerajinan plastik mau dibuat menjadi ada sayapnya ya. Oke, lanjut kelompok 2. Lanjut kelompok 2. Ya. Nah, dari kelompok 2 ingin membuat bahan dari koran dan perpaduan dari kertas buket atau kertas manila, kertas minyak boleh ya nak ya. Lanjut kelompok 3. Kelompok 3 mau membuat seperti apa nak kerajinan daur ulang plastiknya. Nah, untuk kelompok 3 mau membuat seperti ini. Iya, ada sayapnya dan perpaduan warnanya putih dan coklat, tapi dilihat beda warna. Terus kelompok 1. Silakan kelompok 1. Ya, silakan nak. Kelompok 1. Nah, kelompok 1 ingin membuat kerajinan daur ulang dari plastik. Nah, ya seperti ini dia. Dia bertingkat-tingkat. Oke? Lanjut dari siapa lagi? Kelompok 5. Kelompok 5 mau membuat kerajinan daur ulang seperti gaun. Nah, tapi digambar hanya satu warna ya. Nah, kalian membuat perpaduan warna, keselarasan warna, proporsinya juga ada, komposisi juga ada. Yuk, silakan. Lanjut kelompok siapa lagi yang belum? Kelompok berapa lagi yang belum maju? Sudah semua. Oke, silakan lanjutkan. Lanjutkan kerajinannya. Habis selesai dipakai dan kita presentasikan ke depan. Setelah dipresentasikan, teman harus membuat umpan balik. Kalau seperti ini cara memakainya tinggal diambil saja dipakai supaya tersebut lagi. Kita sampaikan ulang seperti ini sehingga wadahnya adalah kemudian cara membuat sayapnya kita buat pola sayap dulu, kita halus, kemudian kita buat bentuk bulu-bulu dari kresek kecil. Kemudian tekan di permukaan gabus hingga tertutup semua gabusnya sampai tidak kelihatan. Kemudian untuk penilaiannya yaitu harus ya, coba dilihat ke depan. Penilaiannya yaitu berbagai macam. Skornya 1, 2, 3, dan 4 dan 5. Teknik. Nah, teknik kalian bagaimana nanti komposisi yang kalian buat, proporsinya, warnanya, cerah atau tidak, dan kerapian ya. Kerapian. Dan ingat teman yang mau memberi umpan balik kerapiannya ya. Lanjut finishingnya. Finishingnya bagaimana Bu? Ada nggak? Adakah di situ campuran-campuran maniknya, bunganya, hiasannya ya? Itu sebagai penilaian yang hari ini kita terapkan. sama-sama seperti ini dari bawah. Tangannya masuk ke sini. Tangannya
Dan jika sudah, langsung aja kita buka. Tutup nak, tutup. Iya. Berikut ini sudah ada video cara membuatnya. Kalian bisa cek. Ini cara membuatkan bentuk ini oleh diskusi ya. Apa menyebutnya berikut atau kerangka dulu. Kemudian topik atasan lalu kita bahas ini. Karena topiknya ada di dalamnya. Wendy, sini kan Wendy. Ya. Putri, kemari kan Putri. Sini kan Putri. Sini kan nak, sini kan nak. Iya, terus. Sini kan. Ya, kemari kan nak. Sempit kali di situ. Di situ sempit kali. Ya. Sini ha. Bagaimana, cantik bukan? Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Terima kasih. Hai, jumpa lagi dengan video tutorial cara membuat gaun kresek dengan rok yang mengembang. Siapkan kresek warna merah yang besar seperti ini. Kemudian kita potong. Tidak mesti warna yang ada di video ya. Bisa bercampur-campur. Kita potong juga sehingga menjadi lembaran kresek yang banyak. Lembaran kresek ini kita buat beberapa, lalu kita sambung-sambung dengan lem hingga menjadi ukuran panjang 4 meter dan lebarnya 1,9 meter seperti di gambar ini ya. Setelah itu di bagian atas Agak apa dia keras ya? kita buat dulu seperti ini dan kita lakukan. Ini nanti fungsinya untuk tempat karet di bagian ini. Jadi kemudian dia cara untuk karetnya seperti ini. Ini turun warnanya beda nah. Kemudian kita buat lagi kresek ukuran panjang seperti Sini bisa bawa taruh bunga satu atau tiga cantik dia kalinya. Bunga hidup aja loh, yang mau prestasi dipakai bunga hidup dan hati. Ada bawa. Ini aja seperti ini aja taruh gini. Dibuat kayak bunga baru kamu tempel. Jadi cantik ya. Pakai baju dulu kan, biar dia ngangkat ini, biar nutupi bawah. Enggak. Ini kan kurang nak. Iya. Bu. Dibuat lagi nak. Ini bunganya kurang 2. Di sini akan menggunakan warna merah, kemudian tengah akan berwarna putih, kemudian warna merah lagi di bagian atasnya. Jadi kresek yang 4 meter tadi hanya sebagai dasar untuk membuat rok dan gaun. Kemudian kita hias dengan gaya-gaya dari kresek yang kita cari. Lalu kemudian berkaitannya di lamban, jadi tidak perlu dihiasi lagi ya. Kemudian kita ambil karet dari ini, lalu kita pilihkan karetnya seperti ini. Di sini
akan pakai karet sepanjang 70 cm. Kemudian aku masukkan ke dalam yang sudah kita buat tadi di bagian atas kemudian selesai yang akan kita itu dan kita keluarkan menjadi jenis kemudian kita ikat karetnya seperti ini sehingga bagian sudah jadi ada bagian belakang dan belakang tapi ini nanti bisa kita rapikan saat dipakai. Ini hasil akhir dari makanan kemudiannya nanti bisa tertutup sendiri kok ya, jadi nggak perlu khawatir. Kemudian ladangnya jadi panjang seperti ini waktunya dan bisa makan nanti waktu dipakai. Setelah itu lanjut membuat bajunya. Kita siapkan kresek lalu kita tutup seperti ini dan kita setel. Ini satu kresek kemudian dipotong bagian tangannya sehingga menjadi panjang seperti ini. Baju kanan dan kiri sama-sama dikerut sampai ya. Nah, buatlah sebanyak dua terusan berat seperti ini. Ini nanti akan menjadi hiasan baju. Kemudian bajunya seperti ini dari bulan kresek ini hiasan artifisial lalu terusan kresek yang barusan kita buat kita akan potong seperti itu ya di bagian depan. Aduh, Raka itu mau tumpah. Bagiannya saja waktu supaya tersebut dan terusan kresek ini kita sampaikan ke baju seperti ini sehingga bagiannya adalah seperti di video. Kemudian cara membuat sayapnya kita buat pola sayapnya dulu kita tulis. Kemudian kita buat bentuk bulu-bulu dari kresek ini. Ini di hektar dulu nak. Gini. Ambil hektar. Sampai tidak kelihatan. Kemudian kita pasangkan karet seperti ini di bagian bawah. Nanti tangan Mana talinya? tangannya disimpulkan ke bagian belakang. Nanti kalau sudah, langsung aja kita bicara pemakaiannya. Jadi pertama kita pakai penutup dulu. Nah, penutup ini sudah ada video cara menggunakannya. Ini cara menjelaskan penutup ini kalau diskusi atau Jangan lupa siapa temannya yang berbicara ke depan. Jangan lupa ya temannya untuk berbicara ke depan. Talinya apa? Bisa? Buat pitanya nak. Iya. Ayo dipakai apa street? Di dalam mencari. Lebih bagus di dalam dia. Ya. Agak pendek biar agak tertarik dia ke atas. Tarik lagi. Ditarik lagi, ya. Hai, jumpa lagi dengan video tutorial cara membuat gaun. Sudah ada yang memakai?
Sudah bisa kita presentasikan ke depan? Ya, cepat nak. Biar kita presentasikan. Ini tinggal di hektar. Ada hektarnya? Pakai hektar lah. Pinjam hektarmu, Dipa. Dipa. Enggak kena, enggak. Ini. Sudah memakai hektar, itu hektar ibu ada ambil. Di dalam tas kecil itu. Dipakai nak, dipakai. Pakai. Mau presentasi lagi. Nggak sempat sepertinya buat bunga. Untuk pelajaran minggu selanjutnya saja buat bunga nak. Oke. Waktu pembuatan untuk hari ini selesai. Jadi kita presentasikan ke depan. Ayo kelompok siapa dulu? Kelompok siapa nak? Langsung dibawa alat-alat apa alatnya, bagaimana cara pembuatannya. Seperti minggu kemarin. Sudah? Ayo. Udah kita. Ayo cepat. Sudah kelompok Windy dulu. Ayo cepat. Maju. Udah cepat nak. Windy, Putri cepat maju ke depan. Gini kan nak, kamu pegang dan siapa yang berbicara tolong ke depan dibawa kertasnya. Ayo cepat. Udah maju ke depan. Setelah kita mempresentasikan, biar kita buat kesimpulan. Sudah, ayo maju nak, maju. Halo. Ayo cepat. Cepat. Sudah. Ayo siapa yang berbicara? Halo. Hai. Ya, silakan dengarkan dari kelompok berapa nak? Kelompok 3. Dari kelompok 3. Ya tunggu ya. Dari kelompok 3 ingin mempresentasikan. Ya.
Dengarkan dari kelompok 3. Selamat pagi. Pagi. Di sini kami ingin mempresentasikan Pembuatan gaun dari plastik. Bahan-bahannya plastik, lem, kertas buket, gunting, hektar, Halo, tali plastik, dengarkan nak. dan kawat. Cara pembuatannya, gunting plastik membentuk yang kita mau. Rekatkan plastik dengan lem atau lakban. Plastik yang sudah dibentuk tadi ditempel ke kawat yang sudah diukur dan membentuk poster tubuh. Rekatkan sampai selesai. Agar gaun terlihat indah dan cantik, bentuk plastik menjadi hiasan, bunga, dan hiasan lainnya agar lebih menarik. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, lanjutnya. Selanjutnya. Kelompok Windy, kelompok 5. Ayo. Ke samping dulu nak, ke samping. Ayo Windy. Kelompok Windy. Kelompok dari kelompok nomor 5. Ya, tolong dilihat nak. Dari kelompok 5. Iya. Modelnya tinggi ya. Oke. Silahkan dipresentasikan apa yang sudah kalian buat. Dilihat. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan gaun dari limbah plastik. Bahan-bahannya dari plastik, kawat, goni, serta tali. Alat-alat yang kami gunakan adalah gunting, korek api, hektar, serta lem tembak. Cara membuatnya, kawat digulung sampai berbentuk bulat dan bertingkat. Diikat sama tali untuk satukan kawatnya. Lalu dipasang goninya ke kawat sampai benar-benar tertutup kawatnya. Dan goninya di hektar sampai menutupi kawatnya. Lalu menggunting plastiknya dan dibentuk atau dilipat. Setelah itu plastiknya dilemkan di goni secara berulang-ulang sampai selesai. Lalu untuk pembuatan bajunya, plastiknya dienter setiap sudutnya. Boleh Sekian dari kami, maju 2 langkah. Terima kasih. Mutar. Silakan kembali ke tempat lagi. Mutar. Mutar kembali dah. Kembali ke tempat. Oke. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 5. Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ya, kelompok 2 bahannya dari kerajinan daur ulang koran. Ya, silakan nak sini. Oke. Lanjut. Selamat pagi semua. Pagi. Di sini kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerjanya. Pemanfaatan limbah dari koran. Bahan-bahan yang perlu untuk membuat gaun beserta alat-alatnya. Bahan-bahannya yaitu koran bekas, pita merah putih, kertas buket, selasiban, double tip, dan pilox. Dan alat-alatnya yaitu gunting dan hektar. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatannya. Pertama-tama lipat koran-koran membentuk seperti kipas seperti ini. Lalu buat sebanyak-banyaknya, setelah itu satukan semuanya dan hektar semuanya. Dan untuk membuat bajunya yaitu menggunakan kertas buket dan samakan dengan pinggang modelnya. Terakhir buat hiasannya memakai pita merah putih dan hiasan lainnya. Inilah hasilnya. Terima kasih. Mutar. Iya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut kelompok selanjutnya. Silakan. Untuk kelompok selanjutnya. Kelompok 1. Cepat nak. Ya, jangan kelompok 1. Siapa yang mau mempresentasikan? Otsuka. Oke. Dah. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Beginilah karya kami dan itu gambarnya. Bahan utama yang harus tersedia dalam membuat gaun dari plastik mulai dari plastik resek, goni, kawat, tali plastik. Dan alat-alatnya gunting, lem, hektar, dan penggaris. Berikut cara pembuatan gaun dari bahan plastik. Yang pertama, siapkan kawat, lalu bagi menjadi 3 bagian, lalu bentuk buatan.
Siapkan tali, lalu potong dan ukur tali sesuai yang telah kita tentukan. Setelah itu, gunting plastik dengan 4 bagian dengan warna yang berbeda. Di sini kami hanya menggunakan 2 warna saja, yaitu merah dan hijau. Lalu siapkan goni yang sudah kita potong belah 2, tempelkan plastik merah untuk melapisi goni dan dihiasi dengan plastik hijau. Lalu setelah semuanya tertempel, ikat tali ke kawat dengan ketat. Dan tahap terakhir, lemkan tali ke bagian goni supaya terpasang dengan rapi. Sekian dari kami. Terima kasih. Maju nak. Iya, baru mutar langsung. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terakhir kelompok berapa nak? 4. Kelompok 4. Ya. Kelompok 4. Kelompok 4. Ya, silakan sini. Ya. Sudah. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan pembuatan gaun kami. Bahan-bahannya adalah kawat, karung, gunting, lem, tali plastik, hektar, plastik, dan lain sebagainya. Cara pembuatannya adalah pertama-tama siapkan bahan-bahan. Kedua, bentuk kawat berbentuk lingkaran, lalu ikat kawat yang berbentuk lingkaran dengan cara berurutan. Lalu tutupi kawat dengan karung. Setelah kawat sudah ditutupi dengan karung, gunting plastik sesuai dengan inspirasi dan tempelkan plastik tersebut ke karung. Setelah karung sudah ditutupi dengan plastik yang sudah digunting, kemudian gunting plastik untuk membuat atasan atau baju. Setelah itu terakhir kita buat hiasan untuk mempercantik dan memperindah gaun. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Ya, tepuk tangan. Maju dan mundur kembali. Ya. Dah, kembali jadi satu seperti sana ya, Nak. Dah, lanjut kelompok berapa? Sudah habis. Oke, kalau sudah habis berarti di situ mereka. Dah, dengarkan. Nah, untuk terakhir, ayo kalian berjalan. Iya, berjalan ke depan dan membuat suatu gaun yang cantik. Ya, berjalan, Nak. Sila jalan. Silakan jalan. Indah, ulangi Indah. Ya, sebelah sini. Lagi Indah. Nah, kalian duduk, Nak. Duduk. Oke. Oke, duduk. Otsuka. Iya. Hai. Tangan. Di sini aku pakai karet sepanjang 70 cm. Oke, boleh duduk Nak. Nah, kesimpulan kita hari ini adalah manfaatkanlah limbah plastik yang ada di daerah kamu dan di lingkungan maupun di rumah tangga kalian. Nah, untuk omak-omak kalian disimpan nak plastiknya. Marilah kita membuat kerajinan daur ulang dari plastik tersebut. Oke, silakan tepuk tangan untuk kita hari ini. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita, mari kita menyanyikan salah satu lagu daerah. Oke, kalau mau lagu daerahnya tepuk tangan dan kita bernyanyi bersama. Suaranya.
dunia melulu. Goreng kahen soba, kain dunia melulu. Tidak baru tobi kahen soba. Semua. Sekali lagi. Tulo, tulo, tulo. Sinanga tulo, tulo, tulo. Sinanga tulo, tulo, tulo. Sinanga tulo, tulo, tulo. Sinanga tulo, tulo. Sinanga tulo, tulo. Sinangan tulo, 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 tulo. Sinangan tulo, tulo. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, untuk hari ini kita selesai mempraktikkan apa yang sudah kita kerjakan minggu kemarin. Nah, untuk minggu selanjutnya kita akan memperagakan bagaimana kalian berjalannya seperti tadi. Bagaimana memperagakannya dan ditambah dengan kerajinan-kerajinan yang sudah ada sekarang, ditambah dengan kerajinan yang lain, aksesoris, misalnya apa nak? Manik-manik, bunga, tapi bunganya dari mana? Dari daur ulang tadi, ya? Bisa dari botol bekas, botol plastik maupun botol yang lain. Bisa kalian buat seperti itu, Nenek ya. Untuk minggu depan, marilah kita lanjutkan kerajinan kita. Untuk penutup, marilah kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa selesai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.